Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Pemirsa, apabila uang merupakan suatu tolak ukur menjadi kebahagiaan berumah tangga, maka hanya orang-orang kaya saja yang memiliki atau berhak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pun demikian, apabila kekuasaan dan jabatan menjadi tolak ukur kebahagiaan berumah tangga, maka hanya pejabat tinggi saja yang berhak memperoleh kebahagiaan berumah tangga. Namun pada kenyataannya tidak sedikit orang-orang kaya yang mempunyai jabatan tinggi, rumah tangganya tidak harmonis bahkan berantakan. Dan sebaliknya tidak sedikit orang-orang yang ekonominya pas-paspan atau sederhana saja menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan hidupnya sejuk sejahtera sebagai rumah tangga yang baiti jannati. Rumah tangga surgaku, rumahku surgaku. Nah, ini pula yang menjadi tema kita pada kesempatan episode kali ini, yaitu Baiti Jannati, yang akan dikupas tuntas oleh yang kami muliakan, Grunda kami Ustazah Haja Umi Kalsum. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, luar biasa, tetap sehat bugar Umi ya. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan warawiri terus jangan itu. Umi, kita akan membahas tema kali ini yaitu Baiti Jannati. Tapi kita tidak membahasnya di sini, tapi di dalam masjid. Karena di dalam masjid kita sudah melihat begitu banyak jemaah yang sudah menunggu Umi. Kalau begitu langsung saja Umi, kami persilakan masuk ke dalam. Iya. Silakan Umi. Ya. Assalamualaikum ibu-ibu sekalian. Apa kabar galo-galo? Alhamdulillah. Masya Allah Umi, ternyata di dalam sudah ramai sekali Umi ya. Ini pertanyaannya ramai untuk mendengarkan tausiah apa karena Uminya nih yang sudah terkenalnya laju berjemaah banyak datang nih ya. Alhamdulillah luar biasa. Baik ibu-ibu jemaah, untuk lebih mempererat tali persaudaraan kita, sebelum kita mulai terlebih dahulu kami akan menyapa ibu-ibu hadirin yang ada di sini. Yang pertama kami sapa adalah Majelis Taklim Muhajirin Lebung Gajah. Selanjutnya Majelis Taklim Takwah Lebung Gajah. Alhamdulillah. Selanjutnya Majelis Taklim Istiqlal, Majelis Taklim Al-Ihsan Lebung Gajah, Majelis Taklim Al-Ikhlas Borang Sako. Selanjutnya Majelis Taklim Al-Ittihad Lebung Gajah. Berikutnya Majelis Taklim An-Nur. Selanjutnya Majelis Taklim Nurut Takusa Sri Mulia. Majelis Taklim Al-Yusro Sematang Borang. Majelis Taklim Al-Falah Lebung Gajah. Majelis Taklim Ar-Rahmah Lebung Gajah. Majelis Taklim Nafisah Sako. Majelis Taklim Uswatun Hasanah Borang. Majelis Taklim Darul Iman Lebung Gajah. Majelis Taklim Ulul Jamu Lebung Gajah. Dan terakhir Majelis Taklim Baitul Iman Sri Mulia. Ibu-ibu, kami mohonkan untuk hening sejenak karena kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102 sampai dengan 104 yang akan dilantunkan oleh qori'ah kita Ibu Sri Sandarita Malisin dan Sari Tilawah Ibu Merianti. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi
tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah
firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan baik-baik yang membaca maupun kita semua yang mendengarkan dengan penuh khusyuk dan tawadu akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah dan pemirsa TPRI Sumatera Selatan dimanapun berada, selanjutnya marilah kita ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Gurunda kita Ustazah Haja Ummi Kalsum MPDI dengan tema Baiti Jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun katu. Bagi yang jawab salam, insya Allah tidak buntu. Daun salam, berbuah palo. Bagi yang jawab salam, insya Allah sehat galo-galo. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saja hormati segenap bapak-bapak pengurus Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah. Kemudian ibu-ibu jamaah, halo. Yang cantik-cantik ya, sebelah kanan mirip Syahrini. Sebelah kiri mirip Ashanti. Yang di tengah mirip Inul Daratista. Insya Allah galo-galonya dirahmati Allah. Tak lupa juga terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktunya pada Ustazah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di Masjid Muhajirin ini pada hari ini dalam rangka taklim kita, dan kita hadir di sini di Allah nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah serta pemirsa dakwah keliling TPRI dimanapun berada. Sebuah rumah tangga itu adalah sebuah lembaga terkecil di dalam kehidupan kita. Tapi lembaga yang kecil ini bisa menentukan, bisa menghasilkan masyarakat-masyarakat atau warga yang berkualitas SDM-nya atau tidak. Jadi peranan kita di samping kita tuh lembaga yang terkecil, tapi bisa menentukan mak mano jadinya bangsa dan negara serta umat kita ke depannya. Budak main ini hari kadang-kadang PDKT-nya lama 9 tahun pendekatannya. Kawinnya 9 bulan. Jadi selama ini apa yang diseliknya? Artinya selama ini dia nyingok yang bagus-bagusnya be. Nah kapan kita sudah nikah baru kejingokan busuk masemnya. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, yang namanya pernikahan tuh tidak di awal be, tapi di sepanjang kehidupan. Dan itu ada tata caranya galo. Baiti jannati, rumahku adalah laksana surgaku. Itu tema kita hari ini. Kalau yang namanya surga sejuk, nyaman, aman, tenteram mati nih. Kalau ada yang tak betah di rumah, broken home, berarti bukan baiti jannati. Tapi baiti nari, rumahku laksana neraka bagiku. Kita jangan galak aja itu. Ya, main ini hari kadang sian, waktu pacaran tak salah-salah, pas nikah laki tak diurusi, anak dia diurusi. Ya, gawenya nak sosialita, pergi pagi, balik pagi. Minta duit dengan laki, no laki tak keurusan, rumah kelebu karem, babas bingkas. Ya, kadang-kadang ada. Gawe bininya nak karaokean be, siko bagi dua. Tuh. Ya, solat idak, segala idak. Itu yang penghuni rumah tuh yakinlah. Pasti panas, cemas, tak betah. Nah bukan rumah tangga seperti itu yang kita pengen nih. Kita sebagaimana rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Khadijah. Di dalam Islam Allah sudah ngomong, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah sikok tanda-tanda kekuasaan Allah tuh
Allah cipta kepasangan dalam hidup kita. Nabi Adam, Bunda Hawa. Maka sepasang, laki-laki perempuan. Sudah nikah, sudah diikat dalam sebuah pernikahan, maka bisa abadi baiti jannati kalau di dalamnya ada mawaddah warahmah. Mawaddah itu menurut sebagian para ulama adalah ketertarikan karena masih ketertarikan kepada fisik. Masih bergeloranya nafsu syahwat. Ya. Pokoknya di awal-awal pernikahan sampai sekitar 10 atau 15 tahun pernikahan. Kalau warahmah tu cak kita-kita ni warahmah. Ngapa nikmat dah banyak kurang. Lah kenyot mengenyot. Pimpi kendur, mata kabur, uban bertabur. Kapan berjalan naik tanjakan kuat mundur. Turun tanjakan kuat nyungkur. Kita tu ya. Kadang-kadang bosok masem lah tahu tingkat aku laki, tingkat aku bini lah tahu singgahnya. Ya laki tadi, lagi bujang dulu lagi nak marahi kita juga berwibawa nian. Nah kapan dah jadi kita hilang wibawanya, tinggal wibawonya baik. Itulah biasanya tuh warahmah. Warahmah ni cirinya ada. Kalau dianya parak nak berbalah, kalau berjauhan bercarian, warahmah. Halo? Tak ibu-ibu ya. Nah kalau itu warahmah inilah kadang-kadang kalau menurut ilmu psikolog ada puber kedua. Kalau dalam Islam kan tak kata puber kedua itu tergantung di kebiasaan dia di bawah usia 50-an. Tapi di ilmu psikolog tu ada masa-masa puber kedua. Makanya hati-hati yang banyak berbini lagi tu kadang-kadang di puber kedua itu. Kenapa ibunya nyenyes di rumah? Tegak salah, duduk salah. Ya, laki apalagi dah pensiun, makan kelecehan salah, tidak makan salah. Warahmah nih, halo? Bapak-bapak yang warahmah sabar-sabar Pak. Memang ibu-ibu mah itulah cerewet, nyenyes. Apalagi kalau laki lah pensiun, no tegak duduk kena segak. Makan kelecehan payuk, mada kalah sama cucung makan kelecehan salah. Tidak makan hati-hati, makan cak hati-hati dan makan cak kunjuk racun lah salah pula. Mendep di rumah pe cari bukaan dah pensiun ni boleh ada pemasukan. Salah. Metu lakinya lama balik bercarian. Cung cari kakek kau tadi ke mana? Gek terkengkeng di jalan dia. Mai itu laki balik lah dimarahi pula. Oi lah tua bangko tu jangan teman-teman berjalan. Agak terkapar sarung bercarian lah salah pula. Halo. Untunglah ibu-ibu sini kata je itu. InsyaAllah ibu-ibu sini kata ya. Alhamdulillah. Jangan cek itu. Tapi bapak-bapak sabar Pak. Mak itulah ibu-ibu cerewet. Ya. Ada bapak-bapak nanya, Ustazah ngapa betina tu cerewet? Biasa Pak kalau tak cerewet bukan betina. Iya, betina memang cerewet nih, nyenyes biasa. Tapi patut bersyukur punya bini nyenyes tu. Coba kalau bininya pendiam, laki pergi begawe, assalamualaikum, dadah, dah, dikunci rumah, tak kata bunyi sama sekali. Tetangga lagi tak kedengeran. Mak itu laki balik muka lawang, lah terkengkeng bininya. Coba kalau punya bini cerewet, jarak 100 meter, kedengeran suaranya. Nang, bak kau balik belum nang? Belum. Nah, uji kita dari jauh masih hidup bini aku. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, baiti jannati itu mana caranya kita bisa mengemas mawaddah warahmah itu dalam naungan Allah Subhanahu taala. Baik Umi, terima kasih. Tentunya kita masih akan mendengarkan tausiah dari Umi, namun sebelum itu salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakannya manusia itu berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, antara Adam dan Hawa, bukan Adam dan Herman. Dan salah satu kunci keluarga yang sakinah, laksana rumahku adalah surgaku, adalah kasih sayang selain cinta dan kasih. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam dakwah keliling TVRI. Insya Allah
Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Dakwah keliling TVRI, insya Allah. Baik, terima kasih atas minat dengarnya dan juga masih bersama kami dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan dan juga kita akan masih menyimak tema kita pada hari ini yaitu Baiti Jannati dan tentunya masih bersama gurunda kita Ustazah Umi Kalsum. Lanjut. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak ibu yang dirahmati Allah. Tadi sudah kita jelaskan bahwa sesungguhnya mawaddah warahmah itu cak manunya. Maka di dalam Islam supaya rumah kita baiti jannati, yang harus kita lakukan adalah yang pertama
hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kita adalah pakaian bagi suami kita, suami kita adalah pakaian bagi kita. Ini adalah simbol makna di mana kita harus melengkapi sikok dengan yang lainnya, kekurangan sikok dengan yang lainnya. Maka rumah tangga bisa baiti jannati kalau pertama para pasangan-pasangan yang muda-muda, kalau kita ni lah waroh magalo ya, yang mawaddah, bisa mengurangi atau juga membuang separuh dari egoisnya. Yang kedua, yang kaum laki-laki pun para suami juga macam itu. Kebiasaan adat lagi bujang tak pacak dibawa kalau sudah menikah. Biasanya nak tidur baik ya, tak pacak. Laki, anak, bini itu harus dinafkahi. Maka yang kedua yang harus dilakukan adalah melaksanakan kewajiban. Bagi kaum pria, Abdullah sodakta Nabi ahliha. Memberi sedekah yang lebih abdul adalah sedekah yang diunjuk sama keluarganya. Kaget dulu nak nyawer biduan besar-besar. Gemuk lempuk dulu anak bini kita. Ini dah nyawer biduan 20.000, ngenjuk bini nyawer biduan 200.000, ngenjuk bini 20.000. Kapan kita jingok kurus kering bini ya? Ai makan hati bibi ini jangan. Ya, banyak aja itu. Jangan kaget dulu. Sedekahkan dulu untuk keluarga yang menjadi tanggungan kita. Yang harus kita bertanggungjawabkan di yaumil akhirat. Sejahtera ke dulu, baru pacak nyawer biduan. Jadi harus tahu posisinya, memposisikan diri itu dan juga mengatur pengeluaran, pemasukan dan lain sebagainya. Biasanya ini bukan bapak-bapak sini, empat lain. Bapak-bapak sini ini kapan gajian plak unjuknya bininya. Dia tak tahu beras naik, segala naik, gula naik. Kita yang ibu-ibu pening kepala. Apalagi main hari BBM naik. Kapan BBM naik? Naik kan lu. Segalanya kate yang turun kecuali hujan. Iya, main hari kita ibu-ibu kan pening kepala. Apa nak kita ribut dak rumah tangga kita, kalau kita ribut tidak jannati dia. Tapi mak mano yang berikutnya, kita ada wasawirhum bil ma'ruf, saling bermusyawarah secara baik, musyawarahkan sama suami kita. Maka saja sering ngomong sama bapak-bapak, Pak, ibu-ibu kami ni paling pening kalau lah urusan untuk belanja. Betul? Seharusnya bapak-bapak tengenjuk kami ni 3 amplop. Pertama amplop gaji untuk kebutuhan rumah tangga segala macam. Bayaran anak sekolah, listrik, token segala macam. Pokoknya galau-galau lah, PDAM dan lain sebagainya. Lebih dikit nabung kalau ada lebih. Amplop kedua, duit jajan bini. Make up, skincare, baju, ya, baju seragam pengajian. Tak boleh dikolah ini, duit jajan bini ini. Yang ketiga, duit pegangan bini. Nyalangi ada apa-apa. Ada duit kita. Pakaganya sampai main ini hari. Samplop tu lah ngenjuk kita. Banyak tingkap pula makan nak lemak. Awak gaji kecil. Nah, ibu-ibu pening kepala. Halo. Makanya ibu-ibu, kalau kita lawan Rahman ni cantiknya kurang. Ngapa? Beli bedak tidak yang mahal lagi. Kadang-kadang bedak pipa tabur itulah. Nama 10. Njok banyu tepok ke dia lagi. Ngapa mikir kan nak ongkos sekolah, baju seragam. Laki mana tahu. Tahunya nyari duit tu lah. Ya. Makanya bapak-bapak harus sadar saling bermusyawarah. Ya. Ibu-ibu jangan marah-marah kalau gajinya kecil. Ada bapak-bapak, dek ini ada duit 50.000 cukup ke setahun. Tidak marah bininya bu, tidak marah. Cukup tak setahun cukup? Beli kenyok lendeng selembar. Kapan lakinya muka kodong saji, ada sekelendeng. Mana makanan uji kau cukup ke setahun, kelendeng itulah kau makan. Itu namanya laki kati aguk yang cahit itu. Mati ngantu laki itu. Ya, itu lika-liku rumah tangga tu mah itu bu. Pada anak-anak muda kalau belum kahwin cak bagus kalau. Kapan sudah kahwin baru tahu abang gigi ya.
Itulah makanya kita nak siap. Sebelum itu ditata dulu ya. Kan mak ini hari agak pening bu kita. Naik kalau kemarin cabai naik, kami demo disuruh nanam cabai. Sayur naik, kami demo disuruh nanam sayur. Kemarin itu beras naik, kami demo disuruh nanam padi. Lah kalau telur naik, mak mana? Tak kena ada kita berteluan. Ini kali-kali baiti janit itu di sini banyak problem dari luar ya. Halo? Tapi kalau suami istri anak bisa saling berkontribusi, maaf kalau sago nyebut ini aku. Aku ni tak baca nyebut Jadi aku ni bergerak ya. Jadi kalau berkontribusi agak takutan dikit tadi. Hah? Kontribusi ya. Memang itulah segala yang mana benar. Ya, maka kalau saling sokong, saling dukung sikok lainnya, insyaallah baiti jannati. Sebesar apapun ujian kalau dihadapi sama-sama insyaallah berkah ada ya. Berikutnya lagi ibu bapak yang dirahmati Allah, saling menyenangkan sikok dengan yang lainnya. Kalau kita wanita menyenangkan hati suami itu ibadah. Ya, iza nazara 'alaiha syaratsu. Apabila dipandang oleh suami pandai menyenangkan hati suami. Itu besar bu pahalanya. Sehingga sama cak wong pergi haji dan umrah. Senang ke laki kita. Ya, senang bapak-bapak denger ini. Maksudnya tuh dia penat, capek dari begawe, mak itu balik jangan langsung ditodong dengan memo-memo duit kreditan, menyut kepalanya, ya sambut dulu dengan senyuman. Jingok dia berkeringat, mbak anduk lap keringatnya, iya, lap keringatnya, mbak tasnya buka tasnya, mbak dompetnya, buka dompetnya cabut duitnya. Itu ajakan aku itu ya. Ya untuk belanja tu lah. Halo? Belanja karena dalam Islam tu duit laki, duit bini, duit bini, duit bini. Tampil seksi depan suami itu ibadah. Iya, tak apa-apa. Kalau depan laki wong tutup aurat. Kita ni terbalik. Ama nak jalan-jalan sore no aurat ditebeng-tebeng ke tekemeng-kemeng. Tahu tekemeng-kemeng? Bahasa Indonesianya apa tekemeng-kemeng? Apa Nah, pokoknya minta jingok wong tu. Iya, pokoknya macam itulah. Pamer. Tekemeng-kemeng. Oh, bebedak, begincu segala macam minyak wangi. Lewat depan rumah tetangga, misi pak, ya sehari. Misi pak 2 hari, misi pak 3 hari, seminggu kecantol bapak itu. Berdosa gitu, ya. Kalau depan laki wong tutup aurat, ya. Kalau depan laki kita tak berbaju, tak apa-apa. Asal laki kita dewe, tampil seksi depan suami itu ibadah. Ini dah mentanglah anak banyak, ya. Butuhan banyak. Kadang-kadang tali sambung makin temete. Ya, temete. Ini yang warohma ni. Yang warohma. Laki balik bergawe panas-panas nepak bininya. Tekcus kena jarinya berdecur berdarah. Datang uji lakinya, payuk dek beli yang kenceng dikit. Ada yang mahal tu talinya tu kenceng. Jangan kau pakai temete tu. Agak tetanus. Nak marah bibi itu. Sudahlah kak, yang penting isinya bukan wadahnya. Nah, cikito. Hati aku nih ya. Halo. Jangan cak itu turuti baiti jannat itu saling turut cak itu. Halo. Ngapa ada yang model itu? Nah, kacau ini. Minta duit beli yang agak mahal dikit agak tu. Itu aja itu, tetaplah indah kita walaupun di ujung-ujung usia senja kita. Kalau kami orang Palembang tu disuruh berais sampai mati suruh berais. Tadi aku tadi tak mampu beli bedak mahal, bedak pipa tu jadilah tepok ke.
Jangan besagu, gagak jadi pempek. Itu penting kan saling menyenangkan sikok dengan yang lainnya. Ya bapak-bapak semakin tua semakin sayang sama bini. Halo? Bini sayang sama laki. Laki sayang sama bini. Anak jadi tenteram di rumah. Kalau bapak umak bebala terus dak sudah anak jadi dak tenang di rumah. Itu akibatnya. Ya. Bahasa kerennya apa? Implikasi. Implikasinya ke anak. Anak gemeteran nyingok umak bapak bebala. Ya, gara-gara cemburuan. Bapak-bapak juga jangan kanji go. Lah punya bini setia-setia. Sebab ini hari banyak juga mengincari laki wong ni. Apalagi kalau laki, dia tuh punya laki buntu. No ngejari laki wong dikejarnya tuh kepala dinas, pejabat, toke sawit, toke karet, toke mebel, toke iwa asin dikejarnya kan lo. Pegawai TPRI, mau dikejar. Ujinya banyak duit tuh lah. Kena ada logo tulisan TPRI itu. Tak tahu banyak nyicilan itu. Hati-hati ya, setia. Makanya Ustazah tak setuju kalau bapak-bapak naruh foto bininya di jego dompet, taruhnya di belakang. Ya, tak setuju Ustazah. Kalau punya kantor, taruhlah foto keluarga. Bila perlu yang besar, tempel di dinding di belakang meja gawe kita. Pasang foto bini yang agak nyelit dikit. Maklum Bu, kita kerja nih, kamu ibu-ibu Ustazah je tahu, laki kita tu bergawe jam 6 pagi sampai 6 sore. Intensitas pertemuan komunikasi dengan keluarga, dengan bini, dengan anak kurang. Dikit. Siapa yang sering dia bertemu? Ya bertemu aja. Sering dia bertemu, ya wong di kantornya, kawan-kawannya, budak magang, budak honor. Nah, hanya manis-manis dengan laki kita. Kita tadi nak makan, sudah kusaji ke yang di kantor tadi. Bapak mau makan apa? Yeah. Sering bertemu kecantol lama-lama itulah terjadi perselingkuhan itu. Makanya kami di rumah tuh manis-manis dengan laki. Ya, maka bapak-bapak kusuruh pasang foto keluarga. Besar-besar. Jadi kapan wong nak ngerayu, bapak ni gantengnya, nolelah ke belakang. Oh, bininya lagi nyelit. Kalau ditaruh di dompet, ini konsep keluarga sakinah baiti jannati. Kalau taruh di dompet sudah didodoi di kentut tipu loh. Galak lupa tuh. Ya, halo. Tuh, ini buat bapak-bapak. Insyaallah bapak-bapak sini cak itu galau. Ya. Masya Allah Umi, kunci lainnya membina keluarga sakinah baiti jannati adalah saling pengertian dalam rumah tangga dan juga mampu menurunkan ego masing-masing. Serta senantiasa berusaha menjadi pribadi yang mampu menyejukkan pandangan dan menyenangkan hati pasangan. Kebersamaan kita masih terus berlanjut, tetaplah bersama kami dalam acara Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah,
Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Kebersamaan kita masih terus berlanjut dan kita akan melanjutkan materi kita tentang Baiti Jannati. Masih bersama Ustazah Umi Kalsum. Kepada Umi, kami persilakan. Baik ibu-ibu lanjut. Nah, jadi tadi membuang egois kita, kemudian juga saling melengkapi sikok dengan yang lainnya. Saling pengertian. Maka yang berikutnya adalah kata baginda Rasul ini, apabila rumah tanggamu tidak pernah dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan tidak pernah didirikan sholat berjamaah, maka rumah tangga kamu ibarat kuburan. Gelap, pengep, sumpek, antu wewe, antu kelaso, dedemit, kuntilanak, galak-galak mampir situ. Maka jangan jadikan rumah tangga kita kuburan. Cukuplah rumah tangga kita jadikan surga bagi kita. Syaratnya solat berjamaah, lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Biasa ke ngaji? Ustazah, ngaji aku ni atak etok, tajwid belum lurus. Sambil belajar, di rumah tetap ngaji. Biar setan belis tu berlari dari rumah kita. Ya, kalau kamu penyanyi terus, bukan tak boleh penyanyi, lajulah. Ibu-ibu ni kan kalau nyanyi ambok. Disegak laki bernyanyi kejam, kejam itu ya. Kapan laki marah, mulalah itu. Ay, kamu ni doa ke aku ni je laki. Biar rezeki lancar, nyanyi lagi. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Oh ya, apa ibu itu? Uji lakinya kapan kau berdoa, semayang lagi tak? Kalau nyanyi ambo, halo ini hari, ya, halo. Kadang-kadang Ustazah tu juga agak aneh, ini hari ibu-ibu hobi nian nonton medsos. Cantik, belagak, ganteng, habis Quran, buat video, tidak laku. Tak laku. Yang agak meninggi kepala, ya, kita nyingoknya pening, agak ngesak ke di hati sedikit, laku buat video. Ini hari juga lah, begitu sulit, aduh yang saya itu. Mainnya gitu kan lagi bu, iya main itulah ya. Maksudnya saja ngaji dirikan sholat berjamaah, lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran.
Supaya ngapo? Supaya Allah nur dari Allah turun ke dalam rumah tangga kita. Kalau kita ngaji tu Bu, wong sakit gigi tak ada ngusir. Coba kalau kita nyanyi. Ada orang sakit gigi, aduh sakitnya gigi. Nyanyi kita, daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Kau nak belagi tak? Berdempengan lagi. Orang sakit gigi. Coba kalau kita ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uji yang sakit gigi. Allah. Sambil ngosok. Sembuhin gigi. Makanya mujizat Quran dan indahnya salat itu bisa meredam murkanya Allah dan bisa menjaga rumah tangga kita. Halo? Pacak galau ngaji? Salat galau? Alhamdulillah. InsyaAllah rumah tangganya baiti jannati. Tuh. Ya belajar yang tak ajak ngaji belajar. Ya, jangan agak dites wong macam-macam. Ibu melo pengajian, melo. Coba Bu. Ngaji surat apa yang ibu hafal? Ai tak tahu aku nama suratnya. Dengar ke baik. Ngaji dia Bismillahirrahmanirrahim. Ana ta'malu wa ta'lamu. Hujung tak malu tak lamu ada sambungannya. Ana ta'malu wa ta'lamu lan ta'lakau. Ada. Ditanya, surat apa itu Bu? Tak tahu aku nama suratnya. Coba je aku arti ke? Artinya tu aku tak tahu, aku tak malu, lantaklah kau nyuruh aku. Itu setan tak berlari di rumah, marah lagi ada. Aku hati-hati. Terakhir, berkasih sayanglah kita sesama anggota keluarga kita. Kekuatan yang paling bagus itu dalam rumah tangga adalah kekuatan keluarga itu. Ya, kekuatan keluarga itu bisa mempengaruhi kekuatan sebangsa dan senegara. Bayangkan sikap keluarga bagus, se-RT bagus, se-RW bagus, sekelurahan bagus, seprovinsi bagus, maka Indonesia akan menjadi warga negara bangsa yang bagus pula. Tapi kalau rumah tangga getak-getak, rumah tangga kacau, menghasilkan anak-anak yang kacau, maka bisa jadi sumber daya manusia kita pun 10 tahun yang akan datang menjadi sumber daya yang kacau pula. Bina rumah tangga kita, awasi, bentengi dengan pendidikan agama, dan yang penting ibu bapaknya saling berkasih sayang secara sempurna sehingga anak-anak kita pun merasakan kedamaian di dalam hatinya. Itu inti dari baiti jannati. Baik, terima kasih Umi. Alhamdulillah baru saja kita dengarkan pemaparan singkat dari Umi, namun rasanya tidak lengkap kalau kita tidak ada sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilakan ya Umi, untuk 2 pertanyaan saja kami persilakan kepada jemaah. Ada yang ingin bertanya silakan. Oh iya, silakan. Maju, ini kita batasi 2 saja Umi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ida dari Majelis Taklim Muhajirin. Saya akan bertanya sesuai dengan tema Ustazah tadi, Baiti Jannati. Jadi rumah tangga yang sakinah mawadah, kasih dan sayang. Tapi bagaimana Ustazah, ada teman yang rumah tangganya sudah 5 tahun ini tidak bertegur sapa, namun suaminya masih tetap pulang ke rumah, tidur pun tidak seranjang. Yang istrinya juga bekerja, jadi masing-masing tidak ada komunikasi di antara mereka. Ya, bagaimana hukumnya kepada yang suaminya dan begitu juga kepada istrinya Ustazah? Mohon penjelasannya. Terima kasih atas penjelasan Ustazah. Kami ucapkan terima kasih. Kami persilakan satu lagi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah Masjid Al-Ikhlas Borang. Izin bertanya Umi. Mak ini hari Umi tidak sikok 2 ikut rumah tangga kacau oleh cocong. Mak mana nak jannati baiti rumahku adalah surgaku. Kadang-kadang maknya
ngenjuk ke cocong dengan wong tuanya, sehingga orang tuanya itu Umi tidak bisa lagi nak berangkat ke masjid karena nak ngurus cocong dulu. Itu di dalam Islam apa hukumnya Umi? Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama tadi. Laki bini tak bertegur siapa, balik kau-kaulah, aku-akulah. Tidur, pisah ganjang. Ya, urus cerai, Karena dalam hukum Islam, kalau memang rumah tangga sudah tak sehat lagi, tidak ada komunikasi yang bagus lagi, cenderung menyakiti hati kedua-duanya, ya sudah, pisah, baik. Mungkin tadi maksudnya kita husnuzon, pisah ganjang, ya. Cuman jangan cuil-cuilan lagi, ya. Kapan nak pisah-pisah nih, jangan cuil-cuilan lagi. Nah ini seharusnya kalau memang ada masalah dikomunikasi ke, dimusyawarah ke. Panggil sebelah lanang, sebelah betina, panggil ada apa. Dipecah ke sama-sama masalahnya. Nah kalau tak terpecah lagi baru ke pengadilan agama. Dalam Islam kalau memang dia sudah tidak ngapo-ngapoi lagi, bagusnya yang lanang keluar dari rumah itu biar tidak timbul fitnah. Ya, tuh kalau memang sudah tidak bersama lagi. Jadi harusnya itu tadi terus ngaju ke gugatan cerai, baik atau suaminya yang ngajukan atau bininya yang ngajukan. Agak diselesaikan ke di pengadilan. Karena di pengadilan biasa ada proses mediasi, ya. Agak ribet dikit ya. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua tadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini banyak kejadian di jemaah-jemaah kita. Ustazah, ngapo label dulu aku dah ngaji izin, ngapo ngasa cocong. Halo? Ibu-ibu dak kate yang dak sayang sama cocong. Idak kate yang dak cinta sama cocong. Sayanglah sama cocong daripada anak kita. Betul? Tapi cocong jangan menjadi penghalang bagi kita untuk mengumpulkan amal soleh kita. Biarkanlah anak kita ngasuh. Mak mana ribetnya kita ngasuh dia dulu. Mak itulah dia harus merasakan mak mana rasanya ngeribet dia ngurusi anaknya. Betul? Ngapa saja omong itu? Karena tulang kita sekarang dengan tulang kita pada waktu masak ke anak-anak kita dulu beda. Dulu kalsium kita masih banyak. Anak lanang sebelah kanan diangkat, anak kiri sebelah kiri. Buntelan di belakang terangkat. Mainnya lagi tegak bega merutuk bunyi tulang. Krek. Ngendong cocong krek. Kalau ada anak-anak nyuruh mak bapaknya nyago cocongnya, sama kena cak babysitter, baknya suruh nganter jemput anaknya sekolah, umaknya ngurusi rumahnya, itu anak kurang ajar namanya. Kita tuh di hari tua tuh nak ngumpul ke amal soleh. Halo? Ngumpul ke amal soleh, kita mati. Kita kalau kita mati, ibu-ibu yang nak dibawa tuh amal soleh. Maka jangan lagi ada yang cai itu, ya. Kasih tahu tuh, ustazah tak setuju mengenai. Ya. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah, kesimpulan dari tema kita hari ini adalah yang pertama, baiti jannati itu akan tercipta kalau di dalamnya suami dan istri saling menghargai, saling pengertian, saling melaksanakan hak dan kewajibannya, membuang egoisnya masing-masing, kemudian juga saling menyenangkan, ya, menghargai perjuangan, dan yang terpenting lagi adalah mana caranya kita harus jadikan rumah tangga kita tuh lembaga pendidikan buat anak-anak kita. Diawali dengan mendirikan sholat berjamaah dan lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini insya Allah baiti jannati kalau amin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah saja mohon ampun. Semak ini baik tausiah sehari ini. Kalau kurang agak kamu ngundang lagi, mudah kecil bacanya. Pendek bacanya. Ustazah tutup dengan sebuah pantun, ubi kayu sambal terasi. Thank you dan terima kasih.
Aku li qaula hadza fa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI. Baik Umi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah memberikan pencerahan bagi kita semua yang ada di sini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhirnya. Atas perhatian jemaah, dimanapun berada kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, buah mangga, buah pepaya. Cakepnya mana? Sekali lagi, buah mangga, buah pepaya ditanam di depan rumah. Kalau sore hari ini kita dapatkan ilmunya, insya Allah mulai malam ini kita laksanakan pelajarannya. Saya diruskan mewakili segenap kru yang bertugas, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI. Terima kasih. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi